bisa kita saksikan bersama presentasi dari Prof tentang bagaimana setting up radioterapi, karena banyak sekali hal-hal kecil, mulai dari bukan hanya infrastruktur dan juga SDM, tapi hal-hal lain yang di dalamnya yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut, silakan Prof untuk bisa memberikan penyegaran pada kami dan juga pengetahuan baru kepada kami semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Izin Prof, masih termute sepertinya. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Sebentar. Ya. Udah kelihatan ya PowerPoint saya ya? Sudah terlihat, Prof. Ya. Pertama-tama marilah kita, bentar ya, sebentar ini saya masih ada yang diatur deh. Nah. Ya. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk berbicara tentang setting up radioterapi center. Apa kabar sejawat-sejawat sekalian di 4 provinsi yang di bawah pengampuan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan juga mungkin teman-teman dari rumah sakit yang sedang menata untuk melakukan setting dari pelayanan radioterapi di tempatnya masing-masing. Yuk kita berbicara tentang bagaimana sih setting up radioterapi center ini. Santai aja barangkali ya Dokter Rian ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, jadi kita ketahui cancer journey. Ini sebentar ya. Saya lagi nata ini baik, tapi tulisannya Dokter Rian aja. Ini gini aja deh. Baik, jadi kalau kita ketahui cancer journey itu kan dari mulai prevensi, screening, diagnosis, sampai ke end of life. Salah satunya di tengah itu ada pengobatan. Terapi memang ada beberapa pilar dari terapi yang besar kita ketahui, ada bedah dan radioterapi adalah pilar terapi lokal, sedangkan untuk sistemik terapi adalah kemoterapi, targeted terapi, imunoterapi dan sebagainya. Akan tetapi sebenarnya ada lebih dari 20 disiplin yang involved dalam pengobatan kanker, dari mulai gizi, rehabilitasi medik, patologi anatomi, patologi klinik dan sebagainya. Nah, radioterapi merupakan salah satu dari pilar besar dari pengobatan yang dibutuhkan untuk penguatan kanker. Nah, kalau kita lihat dari ini ceritanya nih Cancer Center, di mana mulai dari advokasi, community engage and partnership sampai ke governance, administratif dan financing. Di tengahnya ini adalah pengobatan yang diberikan. Misalnya nih, ini ada dalam satu buku dari IEEE. Nah, radioterapi adalah disebut sebagai medical and nuclear medicine atau sering juga dikatakan sebagai radiation medicine. Jadi merupakan salah satu pilar penting dalam pengobatan kanker. Sebenarnya apa sih radioterapi? Radioterapi itu atau terapi radiasi adalah pengobatan dengan menggunakan sinar pengion. Jadi sinar ini dikeluarkan dari alat ini, kalau dilihat kemudian akan ditargetkan pada suatu daerah yang merupakan target dan akan mematikan sel-sel di daerah target tersebut. Sehingga itu yang disebut sebagai tujuan lokal dari terapi radiasi. Akan tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan ternyata ada yang disebut abscopal effect, di mana kalau kita memberikan radioterapi pada suatu tempat, ini juga berbasis pada pengetahuan imunoterapi. Ternyata kalau dengan dosis tertentu, ternyata di daerah lain yang juga mempunyai sel kanker ada kemungkinan untuk tumornya menciut. Karena adanya bermain di situ, bekerja di situ berbagai proses imunologi. Itu adalah sesuatu yang saat ini masih sedang dikembangkan. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat radiasi itu dikena ke badan? Nah, itu yang disebut sebagai bagaimana proses kematian sel karena radiasi. Ini disebut sebagai radiation cell death. Di mana radiation cell death itu, target utamanya tetap adalah DNA.
Nah, ada berbagai macam kerusakan DNA karena radiasi. Kalau langsung dia mengenai rantai DNA, maka biasanya terjadi yang disebut sebagai double strand break. Akan tetapi proses ionisasi tadi, jadi radiasi itu menggunakan sinar yang bila melewati materi biologik akan melakukan ionisasi. Nah, ionisasi tersebut apa sih? Nah, proses ionisasi tersebut adalah lepasnya komponen elektron dari dinding dari suatu atom. Nah, itu dia membawa energi sehingga dia akan bisa juga mempengaruhi lintasan selanjutnya. Itu bisa terjadi juga bukan pada DNA tapi pada molekul air di sekitar DNA. Kita ketahui bahwa 70% dari air sel itu terdiri dari air. Nah, kalau terjadi hal tersebut maka akan terjadi free radicals. Nanti kemudian dia akan lari, tapi tetap targetnya itu adalah DNA. Sehingga akan terjadi berbagai level kerusakan DNA. Nah, jadi seperti ini bisa terjadi pada molekul air sehingga terjadi radikal bebas yang akan juga lari ke DNA atau dia akan langsung mematikan mengenai ionisasi terjadi di DNA tersebut. Jadi ada berbagai level dari kerusakan DNA. Nah, itulah bagaimana proses kematian sel. Setelah itu akan bekerja gen-gen repair. Sel-sel yang masih bisa di-repair akan di-repair, akan dilanjutkan proliferasinya. Tapi yang tidak bisa diperbaiki, misalnya double strand break, maka itu sel tersebut akan dimatikan yang disebut sebagai apoptosis. Sehingga dikatakan bahwa apoptosis merupakan salah satu komponen utama dalam bagaimana proses kematian sel karena radiasi. Nah, itu kan terjadi pada jaringan sehat maupun pada jaringan normal yang terlewati lintasan dari radiasi tersebut. Sehingga kita mengenal ini gambar yang kanan, yang kiri, yang disebut sebagai therapeutic ratio. Kalau kita memberikan dosis, yang kanan nih, lihat pointer saya. Kalau misalnya kita memberikan dosis radiasi, tapi yang hijau sama yang merah, efeknya sama, itu yang hijau itu jaringan normal, yang merah itu jaringan tumor, efeknya sama, maka itu adalah suatu therapeutic ratio yang jelek. Tandanya kita memberikan radiasi pada daerah sehat juga akan terkena dampak sama beratnya dengan pada jaringan tumor. Itu adalah tidak baik. Yang baik adalah yang kanan ini, bahwa dengan kita memberikan terapi radiasi, maka pada yang hijau itu efeknya sangat tinggi, sedangkan yang merah jaringan normal hampir tidak ada efeknya. Ini yang disebut therapeutic ratio yang baik. Bagaimana kita bisa mencapai ini? Ternyata terjadi evolusi dari perkembangan radioterapi equipment di dunia ini. Dari mulai dan perkembangan itu selalu sejalan dengan radiodiagnostik. Pada saat radiodiagnostik baru bisa melihat gambaran dua dimensi, maka radioterapi juga hanya bisa memberikan radiasi dua dimensi seperti ini misalnya. Jadi pada waktu mereka melakukan hanya bisa konvensional radioterapi kayak konvensional radiologi sebagai misalnya torak, X-ray, kemudian sinar tulang dan sebagainya. Kita juga menggunakan radiasi 2D. Pada waktu mereka mulai melakukan imaging 3 dimensi, misalnya 3 dimensi itu kita bisa melihat suatu ruangan. Kalau 2 dimensi kan kita melihat depan belakang kita jadikan satu. Nah, kalau kita bisa melihat 3 dimensi, maka kita tahu suatu target itu adanya di mana, apa di depan atau di belakang atau di atas atau di bawah. Nah, itu yang disebut sebagai CT scan atau MRI. Kita juga mulai melakukan radioterapi dikenal sebagai 3D radioterapi, bahkan melanjut dengan yang disebut sebagai AMRT, IGRT, bahkan 4D adaptive radioterapi pada waktu mereka radiodiagnostik memulai dengan 4D misalnya CT, 4D PET CT dan sebagainya. Nah, kita lihat jadi pada waktu mereka bikin 2D, kita juga 2D. Pada waktu mereka semakin canggih, ya kita juga mengikuti. Karena pada prinsipnya radioterapi menggunakan keilmuan radiodiagnostik untuk menentukan target kita di mana. Jadi kalau kita lihat, tugas dari radiodiagnostik itu untuk menemukan, ini dia nih si bapak tua, ini adalah target kita yang ada di dalam badan kita. Nah, apa tugas dari radioterapi? Ini adalah sangat basic.
radioterapi ini adalah tugasnya untuk memahat sinar yang kita gunakan untuk mematikan jaringan kanker tersebut sesuai dengan si kakek ini. Nah, itu dimungkinkan dengan teknik yang disebut sebagai intensity modulated radiotherapy. Bahkan kita ketahui bahwa badan kita kan bergerak, misalnya nafas dan sebagainya. Maka radioterapi juga, keilmuan radioterapi juga harus mempunyai kemampuan untuk mengikuti pergerakan nafas tersebut. Bahkan juga harus bisa membuat menghadapi facing the problem of inhomogeneity. Jadi misalnya kita tahu bahwa satu kelompok tumor itu kan inhomogen sekali gitu. Nah, itu harus berbeda. Yang satu dosisnya sekian, satu dosisnya sekian. Nah, itu adalah state of the art dari radioterapi sebenarnya. Ini adalah contoh, ini tadi tabel kanan kiri kita lihat, yang satu ini therapeutic ratio jelek, yang ini therapeutic ratio bagus. Nah, kalau kita pakai 2D adalah seperti ini. Yang biru ini adalah daerah radiasi yang mendapat dosis radiasi homogen. Sedangkan yang di tengah ini adalah target radiasi. Jadi kalau kita memberikan 2D, maka daerah ini akan mendapatkan dosis yang sama, sehingga artinya apa? Jaringan normal di sekitar target juga mendapatkan dosis radiasi yang sama. Nah, daerah terradiasi itu menjadi lebih kecil pada waktu kita menggunakan 3D. Jadi kita menggunakan imaging 3 dimensi. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita menggunakan yang namanya intensity modulated radiotherapy. Jadi kemampuan teknologi untuk memahat sinar kita sesuai dengan target yang kita inginkan. Bisa dilihat di sini bahwa yang biru itu sudah hampir sama bentuknya dan ukurannya dengan yang daerah target yang berwarna hijau. Nah, dengan segini kita dapat katakan bahwa kita memberikan radiasi pada daerah tumor, tapi tidak atau minimal pada daerah sehat. Nah, dengan perkembangan tersebut, maka berbagai teknologi mulai berkembang, misalnya stereotaktik radioterapi dengan menggunakan salah satu key point dalam terapi radiasi adalah imobilisasi. Saya ceritakan ini supaya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa memahami atau bisa kira-kira mengancar-ancar saya kalau mau punya center radioterapi mau yang seperti apa gitu. Karena tidak semua seperti ini, ada level-levelnya, dan itu membawa dampaknya adalah terhadap peralatan yang dibutuhkan. Ini misalnya kita kalau menggunakan stereotaktik stereotaktik body radioterapi, jadi alat imobilisasinya radiasi kan nggak satu kali, beberapa kali, sehingga alat imobilisasi yang akan menjamin bahwa pasien itu tidak bergerak antara radiasi satu dan radiasi lain posisinya sama, itu adalah alat imobilisasi. Alat imobilisasi juga berkembang dari yang sederhana sampai yang canggih. Nah, ini adalah alat imobilisasi yang digunakan pada stereotaktik body radioterapi sebagai salah satu high-end teknologi dari radioterapi di dalam ruang lingkup radioterapi. Nah, bahkan ini yang disebut sebagai stereotaktik radiosurgery. Jadi diberikan kepada kepala, bentar ya. Nah, ini stereotaktik radiosurgery. Jadi kita memberikan radiasi dengan satu dosis sangat tinggi dengan imobilisasi yang sangat precise, dan kita memberikan satu kali radiasi. Nah, tentunya indikasinya ada tertentu kapan kita harus memberikan SBRT, kapan kita memberikan SRS misalnya. Nah, bahkan dengan alat yang teknologi saat ini kita bisa memberikan radiasi. Bisa diingat Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, radiasi itu adalah kayak sinar. Sinar itu kan mancar, serat gitu. Tapi dengan teknologi kita memberikan sinar kepada kepala, tapi daerah hipokampusnya kita save. Kan luar biasa sekali teknologi ini. Atau kita bisa mau menyinar hanya kulit kepala atau hanya tulang kepala. Daerah brain di dalamnya itu aman dari radiasi. Kan luar biasa sekali kan. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan teknologi. Misalnya ini salah satu alat yang saat ini ini hanya ada di RSCM saat ini, yang disebut sebagai Radixact. Jadi
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang di 4 provinsi ini berbahagialah karena bisa belajar bagaimana dari radiasi yang sangat high tech sampai yang paling sederhana. Kita ini beda lagi alatnya. Ini mejanya yang masuk ke dalam kayak seperti CT scan atau MRI. Sehingga kita bisa memberikan radiasi seperti yang di atasnya ini yang disebut sebagai kraniospinal tanpa adanya lapangan yang terbagi. Nah, next-nya adalah 4D. Tadi saya katakan bahwa di awal kita harus bisa facing the problem of respirasi. Jadi pergerakan, movement. Kita lihat gambar yang kedua, gated. Tuh. Pada waktu tumornya masuk dalam area radiasi, on, off, demikian. Jadi kita hanya akan meradiasi pada saat tumornya masuk dalam lapangan radiasi. Atau lapangannya itu yang bergerak sesuai dengan pergerakan target. Ini sudah bisa dilakukan. Salah satu di beberapa center, salah satunya juga di sini kita bisa melakukan, di RSCM kita bisa melakukan hal ini. Yang terakhir teknologi yang saat ini enggak terakhir, masih ada lagi, cuma yang mungkin ada di Indonesia adalah yang disebut sebagai proton terapi. Kalau kita tadi berbicara tentang X-ray, gamma ray, ini nih yang lihat pointer saya, ini adalah gelombang elektromagnetik. Jadi tidak ada masanya, gelombang aja. Kalau proton itu adalah ini. Jadi dia mempunyai massa. Balon ini sebenarnya bukan hiasan, ini adalah ukuran perbandingan dari massa tersebut. Jadi kalau proton itu massanya 1. Misalnya ada juga karbon ion yang sekarang saat ini berkembang, tapi tidak akan masuklah di Indonesia terlalu mahal. Itu ukuran massanya itu adalah 12. Tentunya dengan adanya massa akan memberikan efek biologik dan efek radiofisika yang berbeda. Misalnya contoh yang sederhana adalah karena ada massa, maka dia akan tertumbuk berhenti pada suatu saat, sehingga dikatakan kalau dengan proton itu tidak ada exit dose. Semua energi akan berkumpul pada daerah tumor yang ditargetkan. Sedangkan kalau pada foton atau yang kita gunakan di sini akan ada selalu exit dose. Karena kalau gelombang itu kan masuk aja ke dalam badan gitu loh. Nah, itu salah satu keuntungannya, sehingga kalau kita lakukan planning radioterapi menggunakan proton dan foton, kita memberikan radiasi berdasarkan planning tersebut, kita akan lihat bahwa akibat dari no exit dose tersebut, volume dari daerah sehat yang terkena radiasi dengan dosis rendah itu akan jauh lebih kecil. Itu adalah salah satu benefit dari penggunaan proton, efek sampingnya akan jadi lebih kecil. Yang selanjutnya adalah tentang brachytherapy. Brachytherapy adalah suatu tindakan, kalau tadi kita berbicara tentang radiasi eksterna, jadi ada jarak antara sumber radiasi dengan target radiasi. Di sini tidak ada. Di mana target radiasi akan ditempatkan pada sumber radiasi akan ditempatkan pada daerah target radiasi. Apakah di dalam suatu kavitas, misalnya di vagina atau di kavum uteri, atau ditusukan. Misalnya pada daerah-daerah di sekitar perineum, misalnya di sebelah parametrium, ditusukkan dengan jarum untuk mengejar supaya kalau ada residu di daerah tersebut bisa terkena radiasi dengan tepat. Jadi ini yang disebut sebagai 3 dimensi brachytherapy, juga menggunakan alat bantu CT scan. Tapi intinya kalau eksterna itu ada jarak antara target dengan sumber. Kalau brachy itu sumber itu dimasukkan di dalam target. Nah, itu tadi radioterapi. Kenapa radioterapi itu penting sekali? Tadi kita sudah katakan merupakan salah satu pilar penting dalam pengobatan kanker. Dan kita tahu berdasarkan dulu saat ini kan kita dalam era SDG Sustainable Development Goals itu tahun 2030 itu harus bisa menurunkan 1/3 kematian karena kanker. Karena NCD, non-communicable disease, termasuk adalah kanker. Jadi bagaimana upaya kita memperbaiki penanganan kanker itu secara komprehensif? Nah, salah satunya adalah dengan terapi radiasi. Karena kalau kita ketahui, ini adalah data yang kita miliki, geografinya kita
34 provinsi yang lalu, sekarang 38 karena ada 4 provinsi baru di Papua. Nah, dengan populasi yang juga terus meningkat saat ini di atas dari 270 juta. Nah, yang menyedihkan adalah 70% dari pasien kita masih datang dalam stadium lanjut atau lanjut lokal, di mana penanganannya juga harus lebih khusus dengan hasil yang kurang baik, akan tetapi biaya lebih besar. Nah, kenapa radioterapi penting? Ada satu perhitungan yang mengatakan bahwa saya cepat aja bahwa ini perhitungan udah perhitungan Indonesia. Mungkin nggak semua negara mempunyai perhitungan seperti ini yang disebut sebagai radioterapi utilization rate. Jadi sebenarnya dari 100 pasien kanker tuh berapa persen memerlukan terapi radiasi. Dan hasilnya dari perhitungan kita, ini adalah suatu proyek penelitian multinasional di bawah dari International Atomic Energy Agency, RCA, jadi Regional Office. Dan ternyata dari 100 pasien kanker di Indonesia berdasarkan guidelines yang ada, jadi based on evidence, berdasarkan bukti, itu 55% akan memerlukan terapi radiasi. Dan saat ini ternyata apa yang disinar itu dari seluruh pasien kanker yang ada, kita hitung berapa sih pasien saat ini yang disinar setahun di Indonesia, itu baru 32.000, yang harusnya itu adalah sekitar 220.000. Jadi memang kita masih jauh sekali, akan tetapi juga harus diingat bahwa RTO aktual ini bukan hanya tergantung pada peralatan, tapi juga tergantung pada banyak hal di sekitar peralatan. Misalnya apakah guidelines PNPK digunakan, makanya harus digunakan PNPK, karena kalau tidak maka pengobatan kanker itu tidak dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, karena di dalam kaidah yang benar itu ada pengobatan radiasi di situ. Kalau tidak digunakan, karena kan pengobatan radiasi itu kan multidisiplin. Dan kalau kita kembali kepada World Cancer Day tanggal 4 Februari, salah satu temanya adalah close the care gap. Tandanya dimanapun juga pasien kanker ditangani harus dengan metode yang sama. Nah, sebenarnya indikasinya apa aja sih? Tadi kita udah tahu bahwa dari 100 pasien kanker, 55% kurang lebih akan memerlukan terapi radiasi. Ini contohnya tuh, saya nggak usah sebutkan satu-satu, tapi nanti akan belajar dari masing-masing expertnya di bidangnya masing-masing, karena kita berbicara kan sebenarnya 4 cancer ya kan. Nah, ini bahwa terapi bisa digunakan sebagai terapi definitif, bisa juga definitif itu adalah sebagai satu-satunya terapi. Contoh yang paling mudah adalah pada prostate cancer atau misalnya pada cervical cancer, di mana pada cervical cancer kadang-kadang pada keadaan tertentu radioterapi itu merupakan definitif terapi, dan juga misalnya pada prostate cancer. Yang kedua adalah sebagai terapi tambahan. Jadi ada terapi primernya, misalnya pembedahan, kemudian radiasi ditambahkan. Itu sebagai terapi adjuvan ini pada keadaan-keadaan ini. Kemudian bahkan tadi saya katakan radioterapia terutama diberikan pada penyakit keganasan. Tapi itu poinnya mungkin 99,9%. Karena ada 0,1% terapi radiasi diberikan pada keadaan yang bukan ganas. Misalnya pada keloid, misalnya pada tumor yang sangat slow growing, tumor misalnya meningioma grade 1, pada kelainan pembuluh darah, dan juga pada beberapa kelainan jinak yang terus-terus menyebabkan kekambuhan, dioperasi kambuh lagi, dioperasi kekambuh lagi, misalnya pada giant cell tumor misalnya. Nah, sekarang kita baru nih mau mendekati topik kita adalah guide to set up radiotherapy center. Sebenarnya bagaimana sih? Buku-bukunya udah ada, baik dari IEA maupun kita ada dari PORI, dari Indonesian Radiation Oncology, Perhimpunan Onkologi Radiasi Indonesia. Kebetulan saya presiden selama ini sampai beberapa tahun lalu, kemudian saat ini adalah Dr. Ben Prayogi. Nah, kita sudah merancang buku pedoman bagaimana untuk
pembangunan center radioterapi. Karena harus diingat bahwa radioterapi itu menggunakan tadi kita katakan sinar pengion, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Energinya sangat tinggi. Kalau radiodiagnostik menggunakan sinar pengion maksimal 500 kV, kalau kita 500 kV belum bekerja karena kita bekerja dari 1 megavolt sampai mungkin ada yang sampai 20 megavolt misalnya. Jadi sangat tinggi sekali. Nah, kita sudah mempunyai juga pedoman nasional perencanaan konsep rancang bangun pusat pelayanan radioterapi. Intinya adalah kita harus tahu dulu kalau kita akan membangun suatu pusat radioterapi, bangker radioterapi, itu kan suatu bagian dari suatu onkologi center atau bagian dari pelayanan onkologi di rumah sakit tersebut. Sebenarnya kita mau ada 4 level dari onkologi center, dari yang mulai sederhana di puskesmas pun bisa dilakukan pelayanan onkologi. Di primary care level ini adalah di community yang pertama, misalnya ada posyandu atau misalnya ada kegiatan paliatif, home care dan sebagainya. Itu yang digerakkan oleh masyarakat untuk membantu menangani pasien kanker di masyarakat. Itu dikatakan sebagai community. Di primary healthcare di puskesmas juga bisa ada pelayanan onkologi. Secondary healthcare misalnya mungkin ini yang disebut sebagai rumah sakit kanker utama atau madya, sedangkan yang tertiary care level tentunya yang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian akan membangun suatu tertiary care level di mana di situ ada radioterapi, ada surgery, ada kemoterapi dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana pentahapan pengembangan pelayanan onkologi radiasi? Tadi saya katakan radioterapi itu tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Jadi kita tidak pernah tahu apakah radiasi kalau keluar juga kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu kita harus dari mulai awal pembangunan harus sudah meletakkan kaidah-kaidah yang benar. Jadi kita bagi dalam tahap perencanaan dan persiapan. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bunker radioterapi itu dindingnya tergantung pada energinya, akan tetapi bisa mencapai 2-3 meter beton konkret. Nanti ada hitungannya. Oleh karena itu tadi, dan pembangunannya juga harus benar-benar dimonitor, jangan sampai kualitas beton yang terjadi tidak baik misalnya. Nah, ini adalah tahap-tahapannya. Pertama adalah tahap persiapan dan perencanaan. Jadi harus ada master plan-nya. Tadi saya ngoceh di depan tentang teknologi, itu tentunya kita harus menentukan kita mau di teknologi mana. Tapi harus diingat bahwa kita menganut sistem referral system. Jadi tidak harus semua center itu mempunyai high-end quality of service atau high-end quality of equipment karena toh pasiennya dapat melakukan rujukan berjenjang. Yang kedua, jadi kita mau di mana gitu. Yang kedua adalah harus mulai karena itu akan menentukan perencanaan pembangunan kita. Misalnya kita ya udah kita pakai mono energi dulu 6 MV. Akan berbeda kalau kita katakan oh enggak kita mau multi energi dengan 10 MV. Persiapan perencanaan bangunannya juga akan berbeda. Disitulah pentingnya ada petugas proteksi radiasi dan petugas keamanan sumber radiasi. Terutama kalau kita menggunakan sumber radioaktif alam. Misalnya kalau kita menggunakan brakiterapi, kita pasti menggunakan sumber radioaktif alam. Atau misalnya radiasi eksterna, kalau kita menggunakan kobalt, itu juga atau proton, itu sumber radiasi alam. Nah, PPR ini harus bisa dari dokter, bisa dari fisika medik, bisa dari nurse yang akan mengambil workshop khusus. Ada beberapa tempat untuk bisa mengambil PPR. Ini pun harus PPR radioterapi karena berbeda antara PPR radioterapi dengan PPR diagnostik. Kemudian baru kita melakukan perencanaan dan desain. Desainnya seperti apa? Kemudian pertama adalah tentunya layoutnya dulu, karena layoutnya harus sesuai dengan patient corridor, dengan personal corridor dan sebagainya. Jadi harus sesuai dengan kaidah-kaidah proteksi radiasi. Nah,
itu biasanya dalam menentukan layout itu kita bisa diskusi dengan kami-kami yang sudah biasa bekerja di radioterapi selama ini, baik fisika medik atau dengan para dokter dan sebagainya. Nah, dari layout itulah mencari konsultan perencana. Konsultan perencana untuk membuat DED. Jadi konsep rancang bangun yang lebih lengkap. Dari situ kemudian dengan dengan petugas proteksi radiasi dan dengan kita sudah harus menentukan alatnya apa dengan berbagai persyaratan. Di situ kita mengajukan izin konstruksi. Izin konstruksi. Nah, izin konstruksi ini harus sudah dilengkapi. Oleh karena itu kita harus mempunyai kontraktor perencana dulu. Kontraktor perencana kalau izin konstruksi sudah dikeluarkan, sambil jalan kita mencari konsultan kontraktor pembangunan dan juga pengawas pembangunan dan perencana. Jadi ini memang urutannya tidak seperti ini, urutannya seperti yang saya bicarakan tadi. Sedangkan perizinan, apa perizinan? Pertama, sebelum kita berbicara tentang master plan dan sebagainya, pada waktu kita berbicara master plan, kita harus berpikir tentang KRK-nya sudah ada, izin KRK, kemudian IMB-nya sudah ada. Nah, ini yang tadi saya katakan setelah layout kemudian diterjemahkan menjadi rancang bangun oleh oleh kontraktor perencana menjadi DED, itulah yang dengan berbagai persyaratannya, kurang lebih alat yang akan dibeli barangkali sudah tahu gitu, itulah kita meminta izin konstruksi dari Bapeten. Kemudian pembangunannya dilakukan kira-kira akan memakan waktu paling cepat, tapi saya tidak pernah melihat di Indonesia yang bisa secepat itu adalah mungkin 6 bulan. Tapi mungkin rata-rata antara 8 sampai 12 bulan. Nah, juga fasilitas lainnya kan bukan hanya bunker, akan tetapi ada ruang kontrolnya, ada ruang administrasinya dan sebagainya itu dibuat. Nah, baru kemudian kita merancang pembelian dari semua peralatan. Karena alat radioterapi itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada CT scan, CT simulatornya, harus ada treatment planning sistemnya, kemudian alat utamanya, menu utamanya adalah alat radioterapinya dan brachyterapinya, kemudian ada alat ukur, ada berbagai proteksi, penunjang radiasi, misalnya masker tadi sudah kita katakan, atau bantalan-bantalan khusus dan alat fiksasi. Nah, kemudian apa yang dilakukan untuk pemenuhan dan pelatihan SDM? Tadi sudah kita katakan dokter spesialis onkologi radiasi, fisika medik, RTT, perawat, kemudian petugas modlum, petugas teknisi medis, dan juga farmasi. Ini adalah yang diperlukan dalam suatu instalasi pelayanan onkologi radiasi atau radioterapi. Kemudian setelah itu berjalan, terinstall dengan baik, baru kita apply untuk izin operasional. Izin operasional, verifikasi, uji paparan bunker, lingkungan oleh Bapeten dan sebagainya, kemudian izin pemanfaatan. Nah, harus juga ada SOP-SOP, jaminan kualitas dan pelindungan radiasi, proteksi dan keselamatan radiasi, dan menyusun strategi pemasaran. Itu adalah sesuatu yang tidak terlalu penting, tapi bukan dalam kaitan dalam pembangunan secara keseluruhan. Ini kurang lebih skemanya. Dari perencanaan konsep, pengadaan perencanaan, kemudian perizinan, kurang lebih 2 kuartal karena seringkali lama. Ini perizinan gedung ya, kemudian pembangunan konstruksi ini saya buat 4 kuartal, kemudian kok mungkin karena pembangunannya kan mungkin bunkernya sudah bisa dibersihkan, sudah bisa install, sambil berjalan pembangunan area-area lain, ruangan-ruangan kebutuhan lainnya. Kemudian jadi saya katakan di sini pengadaan peralatan dan penunjang dan sebagainya juga 3 semester. Sementara itu mulai ada pemenuhan dan pelatihan SDM,
perizinan operasional dan simulasi operasional. Ini kurang lebih. Jadi dalam pembangunan suatu center radioterapi yang terbaik adalah kurang lebih sekitar 2 tahun. Kalau bisa paling secepat-cepatnya 1,5 tahun. Tapi agak bahaya kalau ingin membuat suatu pusat pelayanan radioterapi dengan waktu 1 tahun, itu agak riskan. Takut bangunannya itu tidak terlalu well protected untuk radioterapi. PowerPoint ini nanti bisa diberikan sebagai bahan, jadi saya tidak akan menceritakan tahap 1 apa, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6, tahap 7, 8, dan sebagainya. Dan ini juga lebih rinci menceritakan misalnya KRK-nya kapan, IMB-nya kapan, sebagainya, sama juga kurang lebih 22 sampai 24 bulan. Jadi tabel ini sama dengan tabel yang di depan, akan tetapi lebih rinci. Makanya tulisannya lebih kecil-kecil, sulit untuk dibaca, tapi kalau di print mungkin akan lebih baik. Jadi terkait dengan IMB, izin konstruksi, instalasi, kemudian install selesai, kemudian izin operasional. Nah, kita pengalaman kemarin pada waktu center-center yang sebelum ini, jadi ada 10 center yang menurut transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan harus kita bantu, kita sampai membuat seperti ini. Jadi waktu itu ini memang luar biasa sekali, target dari sampai Desember kan bawa bandana, sehingga benar-benar kita coba, tapi rasanya tidak ada yang tanggal berhasil 15 Desember operasional. Beberapa saat ini dalam instalasi alat, beberapa saat ini bahkan baru penggalian bunker. Jadi mulai layout tadi, guidance dan equipment spesifikasinya apa, guidance kontrak untuk bunker nanti kita akan lihat, karena pada waktu melakukan kontrak baik dengan untuk bunker atau pembelian alat ada trik-triknya supaya kita tidak supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Kemudian juga melakukan quattro audit. Jadi di sini persiapan kelengkapan izin konstruksi, DED selesai, submit di OSS untuk izin konstruksi. Kemudian kita anggap bahwa Bapeten mengeluarkan izin setelah 1 bulan, mulai pembangunan. Nah, di tengah-tengah ini mulai alat masuk. Alat masuk, kemudian harus dilakukan acceptance test, commissioning, baru kemudian visitasi dari Bapeten untuk operasional. Kurang lebih seperti ini kalau benar-benar di tight, ini adalah untuk transformasi DAK 2023. Nah, kita beralih ke perizinan. Tadi sebenarnya sudah kita kemukakan. Pertama adalah kalau sudah mau, kalau nggak salah Banten, Sitanala dan RSUD Banten belum ada kan. Kalau yang 3 lagi kan sudah ada. Jadi bisa juga belajar atau menimba pengalaman. Jadi yang penting adalah ada perencanaan. Kemudian ada sediakan SDM-nya. Kalau dokter yang saya garis bawahi ini mungkin karena masih panjang 2 tahun lagi kan nggak perlu ada fisika medik, mungkin agak lebih perlu dokter ada di situ selama 2 tahun. Yang penting adalah buat perizinan adalah PPR. Fisika medik dan dokter kita bisa terus terang aja berkomunikasi dengan center yang terdekat, barangkali bisa membantu untuk mengcover. Kemudian tentukan alat lineknya apa dengan vendor. Konsultan perencananya apa? Tadi kan saya sudah katakan. Kemudian sudah jadi DED, ajukan izin konstruksi Bapeten. Izin konstruksi keluar, kemudian sementara harus, jadi ada 3 kontraktor kan, kontraktor perencana, kontraktor pelaksana, dan kontraktor pengawas. Nah, instalasi, acceptance test, commissioning, SDM harus sudah lengkap dengan standar-standar untuk ajukan pemanfaatan ke Bapeten, izin Bapeten, baru pelayanan. Jadi perizinan di sini yang penting adalah pertama izin konstruksi, yang kedua adalah izin pemanfaatan di akhir, dan saat ini untuk kepentingan BPJS diperlukan juga izin dari Kementerian Kesehatan. Nah,
ini adalah kurang lebih persyaratan-persyaratan perizinan yang kayaknya complicated ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Memang karena sekali lagi kita menggunakan tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tapi ada. Dan efeknya itu adalah long term. Jadi kalau salah itu kita tidak benar, ada kebocoran, baik salah itu bisa pada masyarakat atau bisa pada petugas atau bisa pada pasien sendiri, itu efeknya adalah long life. Sehingga semua harus dikerjakan dengan perfect dari from the beginning. Nah, ini adalah kurang lebih persyaratan-persyaratannya yang harus dimasukkan melalui OSS, dari mulai identitas pemohon, akte pendirian, bla 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 bla. Kemudian ini adalah juga persyaratan tadi sama sebenarnya ini lebih lengkap ya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke perizinan, sedikit latar belakang atau pengetahuan tentang apa itu radioterapi. Kemudian kita sampai kepada desain dan fasilitas bunker radioterapi. Tadi saya sudah katakan bahwa ini alatnya segede gini, tapi lihat dindingnya. Ini yang lihat pointer saya ya. Ini yang disebut sebagai primary beams, adalah tempat alat itu sudut-sudut alat itu beredar. Nah, primary beam ini lebih tebal. Jadi kita lihat di sini untuk 10 megavolt. Jadi alat itu tadi kan saya katakan ada linear oscillator menggunakan listrik yang dibuat menjadi energi nuklir atau menggunakan sumber radioaktif alam misalnya kobalt. Nah, kalau energi 10 megavolt maka density-nya harus 2,35 density dari betonnya. Dengan konkretnya kualitasnya minimal Ki500. Ini adalah terminologi dari beton yang digunakan untuk dinding radioterapi. Nah, tebalnya sendiri sih fisik tergantung dari material beton yang digunakan. Sekarang ada material beton yang tapi mahal sekali, yang veritas itu yang taruh. Jadinya memang lebih cepat dan lebih tipis, tapi mahalnya mungkin harganya beberapa kali lipat dari yang beton konvensional. Dinding primernya kurang lebih 2,5 sampai 3 meter. Tadi saya sudah katakan, ini primary beam ini biasanya, dan semakin tinggi energinya maka dindingnya semakin tebal. Sedangkan dinding sekunder yang pinggir-pinggir itu 1,5 sampai 2 meter, dimensi dalamnya 7 kali 7 dan pintu masuknya harus tidak boleh lebih kecil dari 2,2 meter. Nah, kemudian juga di mana meletakkan ruang operatornya juga ada. Ini semua adalah rekomendasi dari IAEA. Ini ada beberapa contoh bunker yang kita buat. Tuh. Oh, ini adalah contoh aja bunker 12 kali 15, 180 meter persegi. Alatnya berputar ke arah sini. Ini adalah primary beam. Di sini pasti ada operatornya. Nah, kalau dipotong seperti ini, jadi kalau dipotong di dalam primary beam tentunya menjadi sangat tebal dibandingkan kalau dipotong bukan pada primary beam. Nah, ini adalah prototipe dari layout dari Kementerian Kesehatan. Jadi harus benar-benar kita bisa urutkan pasien masuk kemana, kemudian misalnya ini sederhana adalah CT scan. CT scan ini adalah ruangan brachytherapy, daerah brachytherapy, jadi pasien kalau mau di CT scan masuk ke sini, jadi tidak bertemu dengan pasien umum di luar, sedangkan dari radiasi eksterna di sini. Jadi CT scan-nya ini mempunyai 2 pintu, satu untuk pintu brachi, satu untuk eksterna. Sedangkan kita bisa lihat di sini ini adalah bunker 1, bunker 2 ini adalah bunker brachi. Memang ada tujuannya dibikin seperti ini untuk sedikit menghemat karena satu dinding dapat dipakai untuk 2. Jadi dindingnya itu mahal sekali loh karena beton, ya kan? Beton dengan tebal yang sangat tebal dengan kualitas yang sangat baik. Ini adalah contoh-contoh prototipe dari beberapa center yang ada. Nah, sekarang beralih selanjutnya adalah bagaimana sih kita memilih alat radioterapi. Ini gambar ini bagus sekali tuh. Kita mau yang murah atau mau yang mahal.
tentunya mempunyai tergantung tujuannya. Misalnya dalam menentukan alat juga kita harus tadi kembali, kita maunya di mana, pelayanan yang seperti apa. Yang bukan berarti yang lebih murah itu lebih jelek daripada yang mahal, tidak, tergantung tujuannya. Yang penting adalah bahwa pelayanan radioterapi itu dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, walaupun alat yang lebih murah atau yang lebih mahal karena dia lebih high end, itu akan memberikan manfaat yang besar. Nah, jadi kita mau di mana memang sangat bervariasi sehingga harus kita diskusikan bersama. Tapi intinya adalah ini, kalau dianjurkan untuk membangun 2 bunker. Karena dalam tadi sudah kita bilang bahwa dengan membangun 2 bunker kita mengirit biaya karena ada dinding yang kita gunakan bersama. Walaupun hanya diisi 1 bunker dulu. Direkomendasikan brachytherapy juga dipasang karena brachytherapy itu salah satu terapi untuk kanker mulut rahim yang sangat penting sekali. Dan untuk alat pertama sebaiknya multi energi. Jadi bisa kasus apa aja kita bisa tangani, kecuali kalau memerlukan teknologi yang sangat tinggi kita bisa kirim ke center yang lainnya. Nah, di neck kedua bisa single energy hanya untuk meningkatkan quantity saja. Nah, brachytherapy sebaiknya menggunakan source cobalt. Source cobalt itu karena lifetime-nya panjang, jadi tidak harus tiap 3-4 bulan mengganti source karena masalahnya panjang lah dari mulai bea cukai sampai ke masalah vendor dan sebagainya dan harganya menjadi lebih mahal. Kalau kita beli alat itu bisa hidup sampai 15 sampai 20 tahun, bahkan alat di kami pengalaman sampai 18 tahun misalnya. Sehingga kalau jadi pilih yang sesuai dengan market, apakah BPJS umum atau mau high end, tapi minimal MRT. Ini adalah contoh. Kalau kita memilih alat, di sini kebetulan saya tulis Radixact, TrueBeam dan Versa. Jadi kita harus benar-benar untung ruginya kita lihat berdasarkan spek yang ada di masing-masing alat. Nah, ini ada beberapa tips kalau misalnya sejawat sekalian mau beli alat gitu, misalnya tips dalam sebentar ya. Ini tips dalam kontrak pembelian alat misalnya. Harus ada lifetime-nya, harus ada daftar lifetime sehingga kalau kita menggunakan maintenance kontrak, maka kalau lifetime itu terlewati maka harus spare part itu diganti. Jadi banyak sekali vendor yang agak nakal. Karena ini PowerPoint ini nanti dipakai, ini nggak usah saya jelaskan satu-satu, tapi ini harus dikerjakan. Ini justru yang 3 ini yang paling penting. 1, tip dalam kontrak pembelian alat, tip dalam kontrak pembangunan. Nah, itu harus misalnya pembangunan, kalau kita membangun jangan kita bayar semua, sisakan 5-10%. Karena kebocoran itu hanya bisa dinilai kalau alat sudah diinstal dan sudah on. Tandanya bangunannya harusnya sudah selesai. Tiba-tiba bocor. Karena kalau kita sudah serah terima bangunan dan sudah pembayarannya sudah dilakukan, maka siapa yang mau betulkan kebocoran gitu loh. Karena kebocoran itu hanya bisa diketahui pada waktu alat on. Misalnya preventive maintenance harus dilakukan pada waktu di luar jam kerja. Karena radioterapi itu tidak boleh putus-putus. Sekali berjalan ya harus berjalan. Nggak mungkin kita lakukan di dalam jam kerja, nanti pasiennya dikorbankan. Itu adalah contoh-contoh isi dari 2 tips ini. Jadi tolong dibaca dengan benar. Nah, sebagai konklusi, memang radioterapi adalah modalitas yang penting dalam pengaman kanker. Dalam utilisasinya juga sangat tinggi, pembangunannya kompleks, tapi bukan berarti tidak mungkin. Harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang benar untuk menjaga bukan saja patient safety, tapi juga radiation safety. SDM-nya juga harus benar-benar handal dan harus bisa bekerja sama dengan baik.
dan pilihlah alat radioterapi yang sesuai dengan kemampuan dan target customer. Tapi minimal kalau untuk di Indonesia saat ini, kalau bisa untuk demi kepentingan masyarakat kita, gunakanlah alat yang sudah memiliki kapasitas intensity modality radioterapi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih, Prof. Suatu yang sangat komprehensif dalam waktu yang sangat singkat, karena seperti kita lihat tadi di dalam paparan bahwa banyak sekali aspek-aspek yang harus kita perhatikan, baik dari aspek besar hingga aspek-aspek yang sangat kecil. Tentunya hal itu akan mengundang banyak pertanyaan, baik dari yang sudah menjalankan atau terbangun dari terapi centernya maupun yang akan membangun ke depannya. Berikutnya kita akan beralih ke sesi diskusi. Saat ini sudah ada Dr. Rima Astuti dari RSUP Sitanala yang sudah mengangkat tangan. Silakan dok jika ingin bertanya, Dr. Rima. Yuk silakan. Selamat siang, Prof. Siang, dari mana nih? Izin tadi koreksi dari RSUD Banten, Prof. Oh yes, Oh, Pak anak Dr. Rima. Ya, izin Prof, terkait dengan kesiapan RSUD Banten sekarang ini untuk persiapan bunker, Prof. Ya, Mungkin kemarin kita sempat ikut diskusi dari beberapa rumah sakit yang sedang membangun bunker tahun lalu, Prof, di acara Kementerian Kesehatan. Dan kami melihat bahwa pada saat itu ada 10 rumah sakit kalau nggak salah yang sedang membangun bunker, tapi dengan kendala yang semuanya rata-rata banyak sekali kendala gitu ya, Prof. acara Baik mana dari nih? Acara di Bogor, bukan? yang di Jakarta, Prof, yang di Hotel Mercure, Oh yang ya, waktu itu yang datang Dokter Fahmi sama Dokter oh siapa ya, yang satu lagi? ya. Iya, Prof. Memang Nah, Rima, memang benar. Jadi benar-benar harus kita tata dari awal gitu loh, bahwa apa namanya, dan vendor-vendor itu, maaf ya, kontraktor vendor itu seringkali nakal. Jadi kitanya yang harus pandai gitu loh. Gimana? Masalahnya nah, apa, Rima? nah pada saat ya, kami tuh akhirnya pengen kalau boleh, Prof, karena waktu itu juga didampingi oleh RSCM dan dokter onkologi radiasi. Ada banyak lesson learn yang mungkin waktu itu saat itu di-compile gitu ya, Prof, sama teman-teman dari onkologi radiasi yang mungkin bisa jadi pelajaran Iya, buat boleh. kami yang lagi persiapan. Karena technical issue-nya banyak sekali gitu ya, Prof, dan mudah-mudahan RSUD Banten pada saat tahun ini bisa membangun dengan lesson learn yang cukup Ya, banyak kemarin dari 10 rumah sakit itu. Terima ya. kasih, Prof. Iya, jadi saya nggak tahu, saya belum tanya Fahmi, nanti saya tanya Fahmi. Layoutnya udah ada belum ya? Kemarin udah dari RSUD Pakai Banten sudah layout ada yang standarnya konsultan. Kemenkes ya, itu juga kami yang Iya, buat. Gitu. Ya, itu nggak apa-apa. Jadi kamu kan tadi ada dalam salah satu slide saya tuh yang pakai garis-garis. Itu kan sebenarnya yang kita terapkan dalam 10-12 rumah sakit yang berjalan dengan DAK 2023 ini. Nah, jadi memang benar sekali, harus benar-benar kalau ada apa-apa minta tolong ke sini. Apa-apa silahkan minta tolong ke sini. Misalnya standar ini kurang, standar itu kurang. Fahmi ada di sini nggak ya? Ada Fahmi, tadi ada Angga ya, ada Iqbal. Jadi Iqbal juga nanti bisa membantu. Jadi benar non, kalau perlu khususkan beberapa orang untuk terutama masalah perizinan. Kalau misalnya sudah masuk ada masalah perizinan, nanti kita, karena benar-benar harus schedule-nya tuh harus tight gitu loh. Ya non? Banyak ya, masalah, baik. isu banyak, ada batunya nggak bisa membuat konkret seperti ini, itu banyak isunya. Dan juga kalau bisa gunakan kontraktor-kontraktor yang sudah terbiasa untuk membangun bunker radioterapi. Baik, Makasih, Prof. Rima. Baik, Ya, Prof. Terima kasih, kita Prof. sama-sama lah, kita bisa pasti, insya Allah. Terima kasih, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Mungkin dari Mas Iqbal, apakah ada tambahan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Prof. Swartati? Atau dari peserta yang lain jika ingin bertanya bisa menggunakan mengangkat tangan ataupun bertanya melalui tombol Q&A. Izin Prof, masih termute.
apapun juga pertanyaan, barangkali belum ada saat ini, silahkan ditayangkan saja. Kayak Dokter Rima, kan kita udah punya WhatsApp group ya, Dokter Rima ya. Di WhatsApp group untuk rumah RSUD Banten. Jadi tayangkan aja, nanti kita bicarakan gitu. Kalau perlu minta kita untuk Zoom khusus untuk 5 rumah sakit yang memang kita ampuh. Jadi Banten, Sitanara, kemudian Lampung, Abdul Muluk, kemudian Sudarso, dan juga Ulin. Silahkan, kita dengan senang hati akan membantu agar semua, karena kan kita juga dibatasi dengan pendanaan ya. Tapi kalau mungkin yang pendanaan yang sekarang kalau tidak pakai DAK barangkali agak longgar, saya nggak tahu. Baik, Prof. Ya, Prof. Terima Izin, kasih. Prof, dari tombol chat ini ada 2 pertanyaan. Apakah akan kita bahas sekarang? Boleh, Prof? Ada Yang 2 mana tuh? pertanyaan. Yang pertama dari Dr. Adi mengenai bagaimana mengatasi kondisi di daerah, terutama daerah Lampung, yang akan membangun sentra radioterapi di kabupaten atau kota, namun kekurangan FISMED dengan level 8. Ya, kalau baru mau membangun, itu kan tandanya kan bisa menggunakan FISMED yang ada di misalnya Lampung itu kan ada rumah sakit Abdul Muluk ya Lampung. Ada dokter Kika kan, pasti akan bisa meminjam FISMED dari situ. Tapi pada waktu mau operasional nanti 2 tahun lagi, maka harus punya FISMED mandiri. Itu mungkin yang kita bisa lakukan gitu loh. Jadi bisa menghubungi ketuanya IKAFMI ya. Ya, betul. Ya, Afismi. Ya, untuk mencari FISMED yang ada di dekat situ. Dan yang level 8 itu kan kalau nanti pada saat operasional kita memerlukan level 8. Pada awal untuk perizinan kan cukup psikamedik saja ya. Di sini ada Angga, Iqbal, Bal bisa bantu jawab, Bal? Ya, baik, Prof. Dokter Adi, maaf. Kalau untuk benar kata Prof tadi, kalau untuk izin konstruksi itu bisa menggunakan fisika medik level 8 yang ada di dekat rumah sakit tersebut. Misalnya dalam satu provinsi ada fisika medik level 8 yang dekat itu bisa diperbantukan untuk dipinjam untuk izin konstruksi. Tapi pada saat untuk izin operasional memang harus ada ya. Harus ada yang baru. Dan dari Afismi sendiri memang sudah mempersiapkan itu untuk 2024 dan 2025. Oh iya, Afismi udah menyiapkan ya. Begitu Dokter Ian, ada lagi? Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir, Prof. Ini dari Dr. Said tentang bagaimana untuk pengaturan besarnya kontrak maintenance bagi pesawat Linak, terutama untuk center-center yang baru buka dengan pasien yang masih sedikit. Ini yang ditanyakan oleh Dr. Said. Ya. Jadi mengenai sedikitnya pasien itu sebenarnya kebutuhan tuh di luar banyak loh. Tandanya ada sesuatu komunikasi yang belum dilancarkan saja gitu loh. Bahwa pasti pasien itu akan dikirim oleh onkolog-onkolog lain karena tidak mungkin kita tuh by capacity, kalau capacity maksimal diimplementasikan tuh baru 27% dari needs loh. Jadi harusnya bisa dinaikkan utilisasi dari alat radioterapi tersebut. Karena once radioterapi itu ikut maintenance kontrak, maka bayarnya ya segitu. Maintenance kontraknya itu adalah yang full coverage itu ya kurang lebih kalau nggak salah kalau linek baru tuh sekitar 3M-an gitu loh. Akan tetapi yang harus difikirkan oleh Dr. Said justru bukan membayar maintenance kontraknya, tapi apa yang ada di dalam maintenance kontrak itu. Kalau bisa yang tadi tips-tips saya tuh diterapkan. Misalnya contohnya preventive maintenance harus di luar jam kerja, kemudian uptime-nya berapa, downtime-nya berapa. Kalau itu terlampaui maka harus bayar penalti. Penaltinya harus seharga, jangan penalti yang general 1 per mil kali itu, enggak, tapi berapa pasien yang harusnya bisa disinar dalam masa pasien itu breakdown, dan itu diterjemahkan di dalam reimburse kalau pakai BPJS. Kemudian itu adalah mengenai uptime, breakdown time, penalti.
Kemudian yang saya ingat di kepala yang ini selalu mengenai apa namanya lifetime dari spare part itu harus ditulis berapa lama. Jadi pada waktu melakukan maintenance kayak safety belt. Kalau memang lifetime-nya sudah terlewati maka harus diganti, nggak bisa nanti kalau rusak baru diganti. Itu yang paling nggak boleh. Dan lain-lain. Dokter Said, tanya langsung aja deh ke saya deh. Kan Dokter Said baru kemarin ini kan kembali. Barangkali mohon maaf nih saya udah di depan saya udah ada Dokter Mayang yang karena saya ada rapat lain yang harus saya hadiri. Tapi tidak menutup kemungkinan apapun juga pertanyaan silahkan Dokter Rian membuka komunikasi nanti kita diskusikan sama-sama. Baik. Barangkali gitu ya. Ya, baik. Mohon maaf, saya mohon izin sekali terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin satu. Oke, baik, terima kasih kepada para peserta. Jika nanti ada pertanyaan terkait dengan baik materi maupun pertanyaan sekitar bagaimana mendirikan center radioterapi dapat dikirimkan kepada kontak center masing-masing ataupun melalui WhatsApp group yang sudah kita buatkan. Oke, terima kasih atas waktunya dan juga atensinya yang diberikan selama 1 jam ke belakang tadi. Semoga apa yang kita pelajari dari sesi hari ini bisa menjadi sesuatu yang mencerahkan dan juga menjadi bekal kita untuk menghindari kegagalan dalam pembangunan radioterapi ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.